جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan tentang putra dan putri Rasulullah SAW termasuk pembicaraan yang jarang diangkat. Tidak heran sebagai umat Islam tidak mengetahui berapa jumlah putra dan putri beliau dan siapa saja nama anak-anak beliau. 6 dari 7 anak Rasulullah terlahir dari Ummu Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Rasulullah SAW memuji Khadijah dengan sabdanya, "Ia telah beriman kepadaku tak kala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tak kala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantu dengan hartanya tak kala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tak kala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain." Hadis riwayat Ahmad. Saat beliau mengucapkan kalimat ini, beliau belum menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Anak-anak Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi rahimakumullah berkata, Rasulullah memiliki 3 orang putra. Yang pertama bernama Qasim. Namanya menjadi kunya Rasulullah atau Abu Al-Qasim. Qasim dilahirkan sebelum kenabian dan wafat saat berusia 2 tahun. Yang kedua bernama Abdullah. Disebut juga At-Thalib atau At-Thahir karena lahir setelah kenabian. Putra yang ketiga bernama Ibrahim. Dilahirkan di Madinah tahun 8 Hijriah dan wafat saat usia 17 atau 18 bulan. Adapun putrinya berjumlah 4 orang. Zainab yang menikah dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi, keponakan Rasulullah SAW dari jalur Khadijah. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan. Rinciannya adalah sebagai berikut. Putri-putri Rasulullah SAW. Para ulama sepakat bahwa jumlah putri Rasulullah ada 4 orang. Semuanya terlahir dari rahim Ummu Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Pertama, putri pertama Rasulullah adalah Zainab binti Rasulullah. Zainab radhiyallahu an menikah dengan anak bibinya, Hala binti Khuwailid, yang bernama Abu Al-As bin Ar-Rabi. Pernikahan ini berlangsung sebelum sang ayah diangkat menjadi Rasul. Zainab dan 3 saudaranya masuk Islam sebagaimana ibunya Khadijah menerima Islam. Akan tetapi sang suami Abu Al-As tetap dalam agama jahiliyah. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayah dan saudari-saudarinya karena ikatannya dengan sang suami. Beberapa lama kemudian, barulah Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta. Lalu menyusulah suaminya Abu Al-As. Abu Al-As pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama mertua dan istrinya. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman. Tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung. Pada tahun ke-8 Hijriah, Zainab wafat meninggalkan Abu Al-As dan putri mereka, Umamah. Setelah itu, terkadang Umamah diasuh oleh kakeknya, Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, beliau menggendong cucunya Umamah ketika sedang sholat. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan Umamah dari gendongannya. Kedua, Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah radhiyallahu an dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia,
Utsman bin Affan radhiyallahu an. Keduanya turut serta berhijrah ke Habasyah ketika musyrikin Mekah sudah sangat keterlaluan dalam menyiksa dan menyakiti orang-orang yang beriman. Di Habasyah, pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putra yang diberi nama Abdullah. Ruqayyah dan Utsman juga turut serta dalam hijrah yang kedua dari Mekah menuju Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka dihadapkan dengan ujian wafatnya putra tunggal mereka saat berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian, Ruqayyah juga menderita sakit demam yang tinggi. Utsman bin Affan setia merawat istrinya dan senantiasa mengawasi keadaannya. Saat itu bersamaan dengan terjadinya Perang Badar. Atas perintah Rasulullah untuk menjaga putrinya, Utsman pun tidak bisa turut serta dalam berperang. Wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Haritsah yang mengabarkan kemenangan umat Islam di Perang Badar. Ketiga, Ummu Kulsum binti Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum radhiyallahu an. Oleh karena itu, Utsman dijuluki Zulnurain atau pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Utsman dan Ummu Kulsum bersama-sama membangun rumah tangga hingga wafatnya Ummu Kulsum pada bulan Sa'ban tahun 9 Hijriah. Keduanya tidak dianugerahi putra maupun putri. Ummu Kulsum dimakamkan bersebelahan dengan saudarinya Ruqayyah radhiyallahu an. Keempat, Fatimah binti Rasulullah. Fatimah radhiyallahu an adalah putri bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pasangan ini dikaruniai putra pertama pada tahun ketiga Hijriah, dan anak tersebut dinamai Hasan. Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab 1 tahun berikutnya dan diberi nama Husain. Anak ketiga mereka, Zainab, dilahirkan pada tahun keempat Hijriah, dan 2 tahun berselang lahirlah putri mereka, Ummu Kulsum. Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah SAW dari gaya bicara dan gaya berjalannya. Apabila Fatimah datang ke rumah sang ayah, ayahnya selalu menyambutnya dengan menciumnya dan duduk bersamanya. Kecintaan Rasulullah terhadap Fatimah tergambar dalam sabdanya, "Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah." Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, "Sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim atau istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad. Satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah. Kemudian ia pula keluarga Rasulullah yang pertama yang menyusul beliau. Fatimah radhiyallahu an wafat 6 bulan setelah sang ayah tercinta wafat meninggalkan dunia. Ia wafat dalam 2 Ramadan tahun ke-11 Hijriah, dimakamkan di Baqi. Putra-putra Rasulullah SAW. Pertama, Al-Qasim bin Rasulullah. Rasulullah berkunyah dengan namanya. Beliau disebut Abu Al-Qasim atau bapaknya Qasim. Qasim lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia 2 tahun. Kedua, Abdullah bin Rasulullah. Abdullah dinamakan dengan At-Thayyib atau At-Thahir. Ia lahir pada masa kenabian. Ketiga, Ibrahim bin Rasulullah. Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriah di kota Madinah. Dia adalah anak terakhir dari Rasulullah SAW. Dilahirkan dari rahim Maria Al-Kibitiyah. Maria adalah seorang budak yang diberikan Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah. Lalu Maria mengucapkan syahadat dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Usia Ibrahim tidak panjang.
Ia wafat pada tahun ke-10 Hijriah saat berusia 17 atau 18 bulan. Rasulullah sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya itu. Ketika Ibrahim wafat, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mata ini menitikan air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah bersama anak-anaknya, niscaya kita dapati pelajaran dan hikmah yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan beliau putra dan putri yang merupakan tanda kesempurnaan beliau sebagai manusia. Namun Allah juga mencoba beliau dengan mengambil satu persatu anaknya, sebagaimana dahulu mengambil satu persatu orang tuanya, tak kala beliau membutuhkan mereka, ayah, ibu, kakek, dan pamannya. Hanya anaknya Fatimah yang wafat setelah Nabi Muhammad SAW. Allah juga tidak memperpanjang usia putra-putra beliau. Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengkultuskan putra-putranya atau mengangkat menjadi nabi setelah beliau. Bisa kita lihat, cucu beliau Hasan dan Husain saja sudah membuat orang-orang yang lemah terfitnah. Mereka mengagungkan kedua cucu beliau melebihi yang sepantasnya. Sebagaimana kiranya kalau putra-putra beliau diperpanjang usianya dan memiliki keturunan, tentu akan menimbulkan fitnah yang besar. Hikmah dari wafatnya putra dan putri Nabi Muhammad SAW juga sebagai teladan bagi orang-orang yang kehilangan salah satu putra atau putri mereka. Saat kehilangan anaknya, Nabi Muhammad SAW bersabar dan tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridhoi Allah. Ketika seseorang kehilangan salah satu anaknya, maka Rasulullah telah kehilangan hampir semua anaknya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri Rasulullah berjumlah 7. 6 diantaranya dari Khadijah binti Khuwailid dan 1 dari istri Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Semua anak-anak Nabi meninggal pada saat beliau masih hidup kecuali hanya 1, yakni Fatimah Az-Zahra. Fatimah wafat setelah 6 bulan Rasul kembali ke hadirat Allah. Dari Fatimah lah lahir cucu-cucu beliau, diantaranya adalah Hasan, Husain, Muksin, Rukayah, dan Zainab. Mengapa semua putra dan putri Nabi wafat kecuali Fatimah? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Oleh karena itu seandainya putra dan putri beliau cukup dewasa, mereka hanya akan menjadi manusia biasa, tidak akan menjadi nabi. Seperti misalnya Nabi Ibrahim mempunyai putra bernama yang menjadi Nabi Ismail, dan Nabi Zakaria mempunyai putra yang menjadi Nabi Yahya. Hal ini adalah sebagai penghormatan kepada beliau sebagai nabi yang terakhir. Walhasil kepemimpinan para nabi tetap terjaga dan walhasil keturunan Rasul hanya diberikan kepada anak perempuan beliau. Dan